Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatur rabi'atu wasittuna. Tegese cabang iman kan kaping swidak papat, yaiku sholatu ala mayyitil muslim. Tegese nyolati mayite wong Islam. Wis ngendika Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana dene salat iku wajib ing atase sira mukmin kabeh nyolati ing atase wong Islam ingkang mati, ahlul khair atawa fajirun, tegese ahli maksiat, nglakoni dosa gedhe ya salatana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita sampai pada cabang iman yang ke-64, yaitu mensolati janayah seorang muslim di bawah bimbingan Maha Guru Ulama Nusantara Simbah Gaji Soleh Darat As-Samarani. Semoga iman kita semakin sempurna. Amin. Allahumma amin. Bersabda Rasulullah SAW, siapa yang mengantar jenayah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala, maka dia terus mengikutinya hingga disolatkan dan sampai selesai pemakaman, maka ia akan kembali membawa pahala 2 qirot. Tiap 1 qirot emas sebesar bukit Uhud. Dan siapa yang mensolatkan saja kemudian dia pulang, maka dia hanya kembali membawa 1 qirot. Jadi ini Rasulullah SAW memberikan motivasi pada kita, betapa pentingnya kita ikut mensolati saudara kita muslim. Karena digambarkan ketika kita ikut mensolati saudara kita muslim, itu pahalanya emas sebesar bukit Uhud. Nah, itu kalau kita di dunia ini tidak punya emas berapa Pak Bas? Ini betapa besarnya. Jadi ini gambaran kita itu semacam itu ya. Jadi maka sangat sayang kalau kita ada kesempatan. Kalau tidak ada itu ya beda lagi, mungkin karena tugas, karena pekerjaan, itu persoalan beda. Tapi kalau ada waktu longgar, sudah pensiun ya Pak Bas ya, waktu kan longgar, manfaatkan untuk memperoleh emas sebesar bukit Uhud. Itu gambaran betapa besar pahalanya. Jadi orang-orang yang longgar itu diberi kemurahan oleh Allah itu pahala yang banyak. Tapi kadang-kadang karena kita tidak tahu terus tidak
melaksanakan. Itu kalau ikut mensolati. Kalau ada waktu mengantar sampai ke pemakaman, itu dapat satu bukit lagi emas, bukit Uhud. Jadi dapat dua. Bagi orang yang hanya ikut mensolati itu dapat satu bukit. Tapi kalau sampai mengantar ke pemakaman itu dapat dua bukit. Nah, ini maka bagi kita yang ada waktu, ada kesempatan, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar ini jangan sampai kita sia-siakan. Karena kesempatan ini hanya ketika kita di dunia. Setelah kita meninggal itu udah putus. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Jadi ketika orang itu sudah meninggal itu walaupun tuh semangatnya luar biasa mau mengamalkan sholat, mau ikut mensolati, udah putus, udah selesai. Maka selama kita ada kesempatan, kita manfaatkan untuk ikut mensolati saudara kita yang muslim. Yang tidak muslim tidak boleh. Jadi mensolati saudara kita dan ikut mengantar ke pemakaman. Nah ini tadi oleh Mbah Kiai disebutkan. Jadi kita sangat dianjurkan. Hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Ketika salah satu orang itu sudah mensolati, maka kewajiban itu sudah gugur. Tapi walaupun toh fardu kifayah, kita ingin membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang, maka tidak ada salahnya kalau kita berusaha untuk memanfaatkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun toh orang itu ahli maksiat, termasuk orang yang melakukan perbuatan dosa besar, tetap kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk mensolati. Jadi tidak pilih-pilih, wah orang tahu yang masjid, rasa itu enggak. Kita tetap menghormati saudara kita, walaupun toh saudara kita itu katakanlah kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang puasa, itu tetap kita hormati sebagai penghormatan terakhir, Pak Bapak ya, penghormatan terakhir kita, dan kita dapat pahala yang sebesar itu. Lalu ada lagi sabda Rasulullah SAW, tiada seorang jenayah yang disolatkan oleh kaum muslimin sebanyak 100 orang, semua memintakan ampun, dapat dipastikan diterima permohonan doanya itu. Nah ini, maka kita sebagai bentuk kecintaan kita terhadap saudara kita sesama muslim, kita berusaha agar permohonan doa kita pada Allah itu bisa diterima, yaitu syaratnya ada 100 orang yang ikut mensolati. Nah, kadang-kadang orang itu mungkin karena belum paham ya, ketika jenayah masuk ke masjid, sebagian menunggu di luar. Padahal yang mensolati hanya sebagian. Satu, yang menunggu di luar itu kan rugi, tidak dapat satu bukit Uhud emas. Yang kedua, kasihan saudara kita butuh orang 100 agar doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100 orang. Biasanya kan hanya berapa orang, sebagian di luar. Lah ini kita akan lupa juga dibudayakan. Budaya untuk ikut mensolati saudara kita. Biar biasanya kan doanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lah ini doa khusus mayit. Doanya tidak minta rezeki yang luas loh, minta dimaafkan, diampuni dosanya. Kalau masih hidup, doakan rezekinya yang luas, bisa punya keturunan. Tapi bagi khusus orang yang meninggal itu permohonan ampun atas kesalahan-kesalahan itu. Nah ini oleh Rasulullah sangat dianjurkan agar doa itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
ada butuh 100 orang. Maka ketika ada jenayah masuk ke masjid, saudara kita muslim kok yang sholati masih sedikit, kita ajak saudara-saudara, ayo kita masuk ikut sholati biar doanya diterima. Yang masih di luar sana, ayo ikut sholat. Ya kita ajak lah. Barangkali dia belum mendengar taklim ini, jadi dia dikiranya udah diwakili Pak Judai sama Pak Sigit aja. Lainnya menunggu di luar. Mungkin karena pemahaman seperti itu kan jadi perbuatannya beda. Lalu ada lagi ketika seorang muslim itu disaksikan kebaikannya 4 orang saja. Misalkan Pak Judai melihat si A, si A itu bagus jamaknya ke masjid rajin. Terus Pak Sigit, oh ya saya lihat sendiri bagus. Terus Pak Bas bilang, saya orangnya dermawan. Ada 4 orang. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu termasuk ahli surga. Itu. Tapi kesaksian ini kesaksian yang asli, bukan direkayasa. Kalau orang tidak pernah ke masjid malah sukanya berjudi, adu jago dan sebagainya, kok Pak Bas bilang, saya lihat ke masjid, padahal tidak pernah ke masjid ini, maka saya itu sering itu ya ada kesalahan di antara kita. Kadang-kadang Pak Mudin atau tokoh masyarakat, di mana saya tahu persis orangnya itu tidak pernah sholat, biasa mabuk. Lah kok jenayah ini baik atau tidak? Khair itu memang kelihatan sudah jelas orangnya tidak pernah sholat, biasa mabuk kok ditanyakan. Ya orang bingung toh. Mau tidak bilang baik nanti keluarganya tersinggung, bilang baik kita jadi saksi palsu nanti. Iya. Orang ahli maksiat, biasa mabuk, judi, tidak pernah sholat, kok suruh bilang baik, bagaimana? Nah ini saya ketika melihat itu, saya tahu sendiri orangnya itu tidak pernah sholat, kok ada tokoh masyarakat atau Pak Mudin minta kesaksian kebaikannya, khair. Saya lihat orang-orang kok bilang khair bagaimana? Nanti kita ditanya oleh Allah kesaksian palsu ini. Nah, lalu solusinya bagaimana? Misalkan kita sebagai tokoh ya, lalu sudah pasti tahu orang ini tidak ahli baik, ahli kebaikan, biasa mabuk, biasa maksiat, berjudi, tidak pernah sholat, tidak usah ditanyakan seperti itu. Kita mohonkan ampun saja, Bapak, kita mohonkan almarhum ini semoga diampuni, itu lebih bagus. Kalau mohon ampun kan bukan kesaksian, tapi sudah merupakan tradisi, mesti saat mendengar itu, mesti sebelum diberangkatkan kan ada minta kesaksian. Nah, ini perlu pemahaman lagi. Jadi khususnya bagi tokoh masyarakat atau yang membuat acara itu kalau orangnya ahli ibadah baik ya kita perlu kesaksian, karena ada hadis yang mengatakan bahwa kalau seorang muslim disaksikan kebaikannya 4 orang saja itu dianggap termasuk ahli surga. Lalu yang terakhir, kalau ada jenayah di rumah itu oleh Rasulullah itu jangan ditunda-tunda untuk diberangkatkan ke kubur. Kalau sudah kuburnya sudah siap, segera, karena seorang yang beriman itu kalau sudah meninggal itu sudah tidak nyaman lagi di rumah itu, ingin segera ke tempat lain, alamnya sudah beda. Bahkan dalam hadis itu diceritakan dia berteriak sekeras-kerasnya, semua makhluk itu mendengar teriaknya untuk segera dibawa ke kubur, kecuali manusia yang tidak mendengar. Seandainya manusia mendengar pasti pingsan, saking kerasnya itu. Nah, ini memberikan pemahaman pada kita,
kalau ada jenazah di rumah dan kuburnya sudah siap, disegerakan. Sudah tidak ada hubungannya dengan yang hidup, karena alamnya udah beda. Kan kadang-kadang anaknya di Jakarta masih ditunggu, jalannya macet sampai berlama-lama, akhirnya yang takziah bubar, tinggal beberapa orang, kan sayang. Akhirnya yang sholatnya hanya beberapa orang gara-gara menunggu anaknya yang di Jakarta belum datang. Terus yang mengantar ke kubur juga sedikit karena terlalu lama menunggu, kan rugi semuanya. Jadi kalau toh itu ingin melihat wajah yang terakhir misalnya, ya oh sudah meninggal kan begitu tuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dan mungkin sekedar sharing bagaimana Kanjeng Nabi berikan tinggal seperti itu, tapi kadang kita itu kan jelas-jelas baik, tapi karena tomanya kita paling itu jadi mas aku lagi kapan, apa bener, apa ora, apa besok, nah itu yang memberikan kita harus yakin, benar-benar yakin bahwa kalau ada jenazah atau orang meninggal kita akan melakukan seperti itu. Dan insya Allah dengan Kak Amir sudah sepakat dengan Pak Farudin kalau ada teman-teman atau jemaah yang meninggal, insya Allah di sholat subuh kita langsung ke rumah yang bersangkutan seperti sudah kita lakukan 3 kali ini. Kemudian yang kedua, mungkin sharing Pak Haji Farudin mengenai orang yang mungkin benar-benar itu orang tidak baik atau apa, terus setelah itu memberikan solusi. Kalau ada mungkin seperti itu, ini jenazah baik atau baik, kalau kita ada seperti itu untuk menghindari saksi palsu. Itu bisa diam, kemudian kita beranggapan bahwa dengan meninggalnya jenazah itu berarti perbuatannya akan berhenti, sehingga kita melakukan koyor itu tidak apa-apa. Jadi yes, karena dia tidak mampu, tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga ya kita berkata koyor, jadi kita terbebas daripada saksi palsu. Itu mungkin saya dari Gus Bah menyampaikan seperti itu. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan terakhir, ada lagi kalau misalnya Pak Mudin ngomong menyaksikan bahwa ini jenazah ini baik atau baik, tapi kalau kita menjawab baik, tapi baiknya itu untuk kematian dia gimana? Karena daripada dia itu kan malah dosanya lebih banyak. Untuk menjadi lepas dari saksi palsu itu. Itu memang baiknya itu kematiannya dia. Baiknya untuk kematian dia. Putus perbuatan sebaiknya itu, itu gitu. Ya seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi memang ya yang namanya berpendapat itu kan. Jadi kalau tadi dari Gus Baha itu kan ada solusinya tadi Pak Haji Udawi sudah, kebaikannya berarti dia sudah tidak melakukan kesalahan itu, jadi sudah putus. Tapi kalau saya lihat teks dari hadis itu, arahnya itu arah kesaksian yang asli. Jadi arah dari teks hadis itu pemahaman saya. Jadi barang siapa seorang muslim meninggal dan ada 4 orang menyaksikan kebaikannya, ya, menyaksikan kebaikannya kan orang itu rajin sholat pada waktu hidup, orang itu bersedekah, maka dia ahli surga. Nah ini persoalan tadi masalah ada tokoh masyarakat Pak Mudin minta kesaksian ya itu. Nah saya pribadi dong, itu saya diam saja daripada nanti urusannya diam saja. Adapun orang
mau anu ya terserah, tapi saya pribadi saya ketika saya tahu persis loh, kalau enggak tahu sih enggak masalah ya, misalkan ada jenayah jauh saya takziah enggak tahu tiap hari dia apakah ke masjid atau dia berjudi dan sebagainya enggak tahu, bisa aja kita bilang khair karena husnudzon. Tapi kalau sudah tahu tiap hari ketemu orang itu mabuk, orang itu enggak pernah sholat kok suruh mengatakan baik, bagaimana? Gitu. Jadi diam, lebih aman diam Pak ya. Bagi saya lebih aman diam. Berarti minimal jangan sih ya, tidak tahu ya, tahu ini berarti tidak usah mengatakan koi. Ya, bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu ya karena husnudzon kita tetap bilang khair, karena ketidaktahuan kita Allah pasti mengampuni atas kesalahan kita karena tidak tahu. Semua yang tidak tahu itu tidak berdosa. Jadi kalau kita tidak tahu, misalkan mestinya sholat duhur, tapi karena tidak tahu waktunya, tahu-tahu sampai asar karena kondisi mendung, tidak bawa HP, tidak baca, kan tidak dosa. Tapi kalau sudah tahu itu saatnya duhur kok tidak sholat, itu baru dosa. Iya, kalau itu beberapa sharing aja, jadi bisa ambil kesimpulan dari itu. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan. Ini di sini kita soal Bapak itu virus Santo yang kemarin tidak haji. Kita bersama minta doa ke sana, semoga yang sudah haji bisa haji lagi, yang belum umroh bisa melaksanakan umroh lagi. Monggo kalian sempat hari ini ke Pak Teguh, kemudian besok Jumat insya Allah ke Pak Sabarudin. Beliau sudah pada untuk tidak sesuai. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.